Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia, Nama saya Anissa Masari Rahim Tias. kami dari mahasiswa SA Unggul Fakultas Fisioterapi Akan menjelaskan tentang sadari atau periksa payudara sendiri. Payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita dan pada masa laktasi akan mengeluarkan air susu. Terdapat dua bagian pada payudara, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar terdapat areola, nipple, dan juga breast. Areola merupakan daerah lingkaran yang dapat mengalami pigmentasi. Pada kehamilan, areola akan membesar. Nipple atau pamila mamae terdapat di pusat areola mamae setinggi hingga kosta keempat. Breast atau korpus merupakan badan dari payudara yang dimana sebagian besar terdiri dari kumpulan jaringan lemak. Pada bagian dalam terdapat jaringan lemak, kelenjar getah bening di aksila, kelenjar lobolus, sinus lactiferus, dan ductus lactiferus. Kelenjar getah bening di aksila berfungsi sebagai filter untuk sistem limfatik. Terdapat juga sel darah putih untuk membantu melawan penyakit. Kelenjar lobolus merupakan kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi ASI. Selanjutnya, sinus lactiferus berfungsi untuk menyimpan air susu di mana ketika ada rangsangan, maka air susu akan keluar melalui puting. Ductus lactiferus merupakan saluran kecil yang berfungsi untuk menyalurkan ASI ke sinus lactiferus. Apa aja sih keluhan pada payudara? Yang pertama, terdapat benjolan di area sekitar payudara tanpa atau disertai dengan rasa nyeri dan terjadi perubahan bentuk pada payudara. Yang kedua, keluarnya cairan dari puting seperti darah atau nanah. Lalu yang ketiga, puting seperti masuk ke dalam atau bahasa lainnya inversion nipple. Hal ini disebabkan oleh kegagalan perkembangan ductus lactiferus dan pertumbuhan selama maturasi jaringan payudara atau fibrosis di sekitar ductus lactiferus akibat inflamasi. Misalnya mastitis, kanker, atau riwayat pembedahan sebelumnya. Yang keempat, terdapat kemerahan serta bengkak pada payudara seperti kulit jeruk. Lalu hiperkeratosis pada areola dan puting muncul sebagai plak hiperkeratosis dan hiperpigmentasi pada puting dan areola. Benjolan pada payudara dapat disebabkan oleh tumor dan non-tumor. Untuk tumor terdapat dua, yaitu jinak dan ganas. Tumor jinak ini sifatnya tidak menyebar, contohnya seperti fibroadenoma. Sedangkan tumor ganas sifatnya menyebar, contohnya seperti kanker payudara. Untuk non-tumor dibagi menjadi dua, infeksi dan hormonal. Untuk non-tumor infeksi disebabkan oleh bakteri serta tidak dapat menular dan tidak berbahaya, contohnya mastitis. Sedangkan non-tumor bersifat hormonal, yaitu ada benjolan padat, biasanya disebabkan karena menstruasi dan kista. Lalu masuk ke kanker payudara. Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan lainnya yang ada di payudara. Kanker payudara sendiri akan terus bertumbuh dan berkembang biak sehingga sulit untuk dikendalikan. Lalu terdapat beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker payudara, seperti umur, yaitu risiko kanker payudara meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Lalu jenis kelamin, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Lalu ada riwayat keluarga dan genetik, riwayat penyakit payudara sebelumnya, seperti pernah melakukan operasi pengangkatan tumor jinak dan sebagainya. Lalu ada riwayat menstruasi dini, yaitu sekitar umur kurang dari 12 tahun atau menopause yang lambat, seperti lebih dari 55 tahun. Lalu ada riwayat reproduksi, wanita tidak menikah atau wanita menikah tapi tidak memiliki anak serta tidak menyusui. Faktor hormonal seperti menggunakan kontrasepsi hormonal atau mendapat terapi hormonal dalam waktu yang cukup lama. Dan faktor eksternal lainnya seperti obesitas, konsumsi alkohol, riwayat radiasi, dan faktor lingkungan. Lalu insiden secara global pada kanker payudara menempati urutan kedua dengan jumlah kasus baru 2,089 juta. Lalu kematian akibat kanker payudara secara global menempati urutan kelima dengan jumlah kasus kematian kanker payudara yaitu 627.000. Nah, di Indonesia sendiri terdapat prevalensi penderita kanker
di Rumah Sakit Darmais Jakarta tahun 2018. Pada laki-laki, kanker paru-paru menempati urutan teratas dengan persentase yaitu 16,77%. Lalu, pada perempuan, kanker payudara menempati urutan teratas dengan persentase yaitu 34,30%. Bagaimana untuk mendeteksi kanker payudara sedini mungkin? Terdapat 3 hal yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker payudara sedini mungkin. Yang pertama, dilakukan sadari. Sadari merupakan pemeriksaan payudara sendiri, dilakukan setiap bulan. Pada wanita yang masih haid, maka pemeriksaan dilakukan setelah haid hari pertama. Sedangkan pada wanita yang sudah menopause, dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya. Selanjutnya, pemeriksaan klinis dengan memerlukan bantuan dari dokter dengan 2 tahun sekali untuk wanita usia 20-40 tahun dan 1 tahun sekali untuk wanita usia di atas 40 tahun. Dan yang terakhir dengan mamografi. Mamografi ini dapat dilakukan pada wanita umur 40 tahun ke atas. Sadari atau periksa payudara sendiri merupakan metode screening awal pada payudara yang dilakukan oleh diri sendiri dengan melihat serta merasakan apakah terdapat benjolan, bengkak, atau distorsi di sekitar payudara. Kita dapat melakukan metode sadari ini karena metode ini gratis, mudah dilakukan, tidak menyakitkan, serta sensitivitas untuk mendeteksi benjolan tinggi. Bagaimana cara pemeriksaan sadari? Pemeriksaan payudara menggunakan jari kedua, ketiga, dan keempat. Periksa seluruh payudara, jangan sampai ada yang terlewat. Yang pertama, pakaian dibuka lalu berdiri di depan cermin. Perhatikan apakah terdapat kelainan pada payudara dan ketiak. Bagaimana bentuk, besar, simetri, warna kulit, serta gerakan payudara pada saat lengan diangkat ke atas. Apakah ada tarikan atau kulit puting susu ke dalam? Apakah terdapat benjolan, serta luka pada payudara? Lalu lihat payudara dengan tangan berada di samping pinggang. Lihat apakah ada benjolan, ukuran dan bentuk dari payudara, dan pembekakan pada kulit. Mengangkat satu tangan ke atas dan raba bagian ketiak serta samping payudara. Pencet puting susu setiap payudara secara gentle dengan menggunakan ibu jari dan ibu telunjuk. Jika keluar cairan yang abnormal, maka dapat segera cek ke dokter. Meraba payudara dalam posisi berbaring dengan tangan kanan berada di bawah kepala, tangan kiri meraba payudara kanan dengan punggung kanan diganjel bantal. Begitu juga sebaliknya. Lakukan pemijitan dengan 3 jari secara sirkuler dan berikan penekanan dengan level yang berbeda. Perhatikan apakah terdapat kepadatan pada payudara. Apabila ada benjolan, apakah terdapat nyeri dan di mana letaknya. Apa yang harus dilakukan jika menemukan benjolan pada payudara setelah kita melakukan sadari? Nah, jika menemukan benjolan pada payudara, maka segera menghubungi ke dokter dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui jenis dan karakteristik dari benjolan tersebut. Sekian penjelasan tentang sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Stay safe and healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.